Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Risa. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dalam keberkahan. Terima kasih, alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk doanya. Semoga doa-doa terbaik kembali kepada yang mendoakan. Izin Bu, mau menanyakan perkembangan surat sponsorship untuk visa Schengen. Apakah ada sarannya? Kalau sudah settle, boleh kita urus MOU ya Bu. Oke, saya spill sedikit background dari pertanyaan ini ya. Jadi ada sekolah jurusan IT yang memiliki program belajar ke luar negeri selama 1 semester atau sekitar 6 bulan. Dan salah satu tujuannya adalah kunjungan ke negara-negara di Eropa. Tantangannya adalah bagaimana supaya semua pelajar-pelajar ini bisa granted untuk mendapatkan izin masuk ke negara Eropa. Oke, itu memang kita perlu effort, cuma secara umum saya akan informasikan apa aja sih syarat-syarat dan ketentuan supaya visa kita itu bisa mendapatkan perhatian dan akhirnya membuat kedutaan itu meluluskan permohonan kita mendapatkan visa. Kalau secara umum, syarat pengajuan visa terutama untuk kunjungan ke negara-negara yang masih dianggap kelas premium atau eksklusif dalam tanda kutip, antara lain kita perlu dokumen pribadi, kemudian dokumen sosial dan engagement, yang ketiga adalah dokumen perjalanan. Nah, dokumen pribadi itu apa aja? Paspor asli. Tentu saja karena visa nanti ditempelnya di paspor asli ya. Kemudian fotokopi paspor, fotokopi visa-visa sebelumnya. Nah ini, kedutaan itu pingin lihat histori perjalanan kita tuh kemana aja. Sementara para pelajar ini belum punya histori perjalanan ke Eropa. Ini yang akan menjadi PR-nya ya. Kemudian kita juga butuh fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, akte nikah, dan tentu saja bagaimana caranya supaya kedutaan bisa menghubungi kita harus sertakan nomor telepon dan email pribadi. Gunanya apa sih dokumen pribadi ini kok sampai sebanyak itu? Karena kedutaan itu perlu memverifikasi kebenaran data kita. Artinya di paspor, nama kita, tanggal lahir, dan informasi lainnya harusnya sama dengan yang ada di KTP, yang ada di KK, yang ada di akte, dan lain sebagainya. Contoh misalnya nama di paspor Risa Blue Safir gitu ya. Lalu nama di KTP-nya jadi Princess Risa Blue Safir. Nah itu kan jadi pertanyaan gitu loh. Ini namanya yang benar yang mana, dan itu harus dikonfirmasikan ya. Kemudian yang kedua tadi adalah dokumen sosial dan engagement. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kedutaan tuh pengen memastikan bahwa si aplikan ini memang mau jalan-jalan sesuai tujuannya ke negara mereka, bukan untuk menjadi pekerja ilegal. Jadi datang pakai visa turis, selanjutnya tidak kembali ke Indonesia. Yang kayak gitu-gitu banyak. Makanya diperlukan informasi tentang dokumen-dokumen social engagement ini. Antara lain itu apa aja sih? Surat keterangan kerja. Kalau untuk pelajar tentu saja surat keterangan bersekolah gitu ya, dan ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, kalau seseorang itu punya surat keterangan kerja, kemudian juga ada slip gaji, itu kan akan meyakinkan pihak kedutaan, oh nih orang pasti akan balik gitu loh. Karena mereka punya pekerjaan, punya income yang tetap gitu. Kemudian rekening koran selama 3 bulan terakhir ya. Ditambah juga dengan bank statement dengan stempel basah dan tanda tangan pejabat bank. Kenapa diperlukan rekening koran? Untuk melihat kemampuan finansialnya sampai di mana. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan selama di Eropa gitu ya. Nah kalau untuk pelajar karena dianggap masih belum memiliki penghasilan, perlu surat keterangan yang mengkonfirmasikan bahwa biaya selama perjalanan menjadi tanggung jawab orang tuanya. Nah, orang tuanya bisa menyertakan nomor rekening atau statement bank dari rekening orang tuanya dan dibuat surat pernyataan bahwa mereka menyatakan anak mereka mau traveling dengan sekolah ini dan mereka mengkonfirmasi bahwa biaya ditanggung oleh orang tua. Kira-kira seperti itulah ya. Nanti draftnya sih ada contoh-contohnya.
tinggal copy paste aja dan diganti dengan data pribadi. Selanjutnya adalah dokumen perjalanan. Apa saja? Tiket pulang pergi itu harus ada. Jadi seperti tadi, harus mengkonfirmasi bahwa orang tersebut atau aplikan datang ke Eropa dan akan kembali lagi ke negara asal. Nggak datang terus jadi imigran gelap dan tidak mau kembali lagi gitu ya. Jadi untuk menghindari hal seperti itu. Kemudian informasi tentang akomodasi atau hotel atau mereka akan tinggal di mana. Itu harus jelas alamatnya. Nah, selanjutnya juga harus ada itinerary atau rencana perjalanan. Jadi harus disebutkan, misalnya mau pergi 1 minggu, 2 minggu, harus dikasih tahu hari pertama kemana, nginepnya di mana, dan seterusnya. Ya. Selain itu juga diperlukan asuransi perjalanan yang sesuai dengan ketentuan negara tersebut. Misalnya kalau untuk Schengen biasanya preminya itu uang pertanggungannya sekitar $100.000 ya. Jadi preminya ya kisaran $100 lah. Nah, asuransi itu nanti sesuai dengan visa yang kita minta biasanya. Dan jumlah preminya juga biasanya disesuaikan dengan living cost dari negara tersebut gitu ya. Kemudian berapa sih biaya untuk pengajuan visa? Nah, biaya-biaya yang dibutuhkan itu bervariasi tergantung dari negara yang kita tuju. Itu salah satunya. Nah, yang kedua, selain negara bersangkutan, misalnya kalau ke Turki kan free visa ya, terus ke Jepang ada waiver visa. Nah, kalau ke negara mana yang bervisa lagi, misalnya kayak ke China, mungkin visanya masih di bawah 1 juta gitu ya. Terus tapi untuk negara Schengen itu berbeda. Jadi negara Schengen setiap negaranya pun berbeda. Misalnya kita masuk dari Belanda, belum tentu sama dengan visa masuk dari Jerman, masuk dari Yunani, atau masuk dari Spanyol, itu berbeda. Walaupun mereka sama-sama negara Schengen. Ya, jadi tergantung dari negara kita masuknya dari negara mana. Kemudian tergantung jenis visanya juga. Kita masuknya single entry, artinya sekali masuk, keluar, sudah. Atau multi entry itu masuk, keluar, bisa masuk lagi gitu ya. Ada double entry, ada multi entry. Double entry itu bisa 2 kali masuk. Jadi misalnya kita dari Turki masuk ke Eropa, terus keluar lagi ke Turki, masuk lagi Eropa tuh sampai 2 kali bisa. Tapi kalau multi entry biasanya bisa sampai 3 kali, 4 kali, tergantung nanti keterangan di dalam visa itu sendiri. Ya. Selanjutnya juga tergantung lagi jenis visanya, itu jenis visa turis atau fiancé visa atau visa bisnis atau yang lainnya. Jadi memang harga visa itu tergantung dari permohonan si aplikan. Ya. Nah, kemudian kalau visa itu diurus sendiri, itu biayanya berapa? Dan kalau kita menggunakan jasa profesional, biayanya berapa? Tentu untuk pengurusan yang dibantu oleh profesional, itu akan ada fee yang diberlakukan. Kisarannya sangat bervariasi ya, karena tergantung dari seberapa rumit dokumen yang diperlukan untuk pengajuan visa tersebut. Misalnya aplikan hanya menyediakan dokumen pribadi, sementara profesional yang membantu pengurusan visa itu dia harus menyiapkan dokumen travel lainnya yang harus dia buat sedemikian rupa supaya visa itu granted. Misalnya harus buat itinerary yang bagus sehingga kedutaan akan melihat bahwa ini kelihatannya oke, dan semua perencanaannya matang sehingga dianggap bahwa perjalanan ini aman dan diberikan visanya. Seperti itu ya. Kalau kisaran biaya untuk fee itu tergantung, tapi mungkin ya sekitar 10 sampai $25 untuk fee-nya. Itu kalau tidak diperlukan translate. Misalnya kayak untuk fiancé visa biasanya mereka dibutuhkan translate profesional untuk dokumen. Misalnya seperti ijazah kah, atau surat nikah atau akte kelahiran yang belum ditranslate dalam bahasa Inggris, maka harus ditranslate dalam bahasa Inggris oleh penterjemah yang tersumpah.
bukan penterjemah biasa. Itu ada biaya lain-lain lagi, dan biasanya kedutaan juga menyediakan untuk jasa translate tersebut. Biasanya juga selain tingkat kerumitan dari dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, fee juga ditentukan karena kemungkinan kedutaan tertentu sering minta bolak-balik kita untuk datang ke kedutaan dan melengkapi dokumen-dokumen tambahan. Jadi hal seperti ini biasanya akan memakan banyak biaya. Nah, kalau prosesnya sendiri, pembuatan visa itu memerlukan berapa hari? Jawabannya tentu saja sangat bervariasi, tapi kisarannya rata-rata antara 5 sampai 30 hari kerja. Misalnya kalau visa Jepang sama visa Cina itu ada di kisaran 4 hari sampai 7 hari kerja. Kalau visa Schengen kisaran 15 hari sampai 30 hari kerja. Visa Mesir antara 3 minggu sampai 4 minggu kerja. Jadi itu bervariasi. Ada beberapa kedutaan yang memberlakukan percepatan pengurusan visa dengan biaya tambahan atau biaya tertentu. Jadi memang sangat bervariasi tergantung dari tujuannya ke negara mana. Oke, saya rasa bagaimana cara mengajukan visa secara umum sudah saya sampaikan di sini. Selanjutnya, tentang rute akan saya bahas pada part selanjutnya. Karena kalau dipaksakan dalam satu video akan sangat panjang sekali. Ya, semoga informasi ini cukup membantu. Be traveling, enjoy the moment with us. Part selanjutnya segera rilis, sabar ya, tunggu aja.